Halo teman-teman, ini saya lagi ada di kantor. Untuk kantor lagi lembur. Ini sambil saya lagi bareng sama kawan-kawan di sini, lagi mau ngobrolin nih situasi kantor ketika COVID ini seperti apa. Kita langsung ya ke salah satu rekan kami. Namanya siapa, Mbak? Udah kayak wawancara ini. Kayak wawancara itu ya di apa TV ya kayak buat enggak, ini nyantai aja Mbak. Nyantai. Kita kan podcastnya nyantai. Mestinya sambil makan sih. Iya, makan apaan Bang? Pesen dulu Bang. Aduh, banget. Makanan kecil. Makanan kecil. Kalau makan besar namanya bukan don jandon. Apa tuh? Iya, itu ngobrol sambil makan, sambil ngopi, sambil ngeteh. Don jandon. Don jandon. Iya. Jadi gimana? Susah. Situasi kerja, perbedaannya antara ketika masih normal dengan yang sekarang COVID? Udah pasti lebih 2 kali lipat lebih ini apa? Bukan steril, apa sih? Lengang ya jalan-jalan Jakarta ya. Enak. Cuma ya itu kayak ada checking kemana-mana harus lebih jaga kebersihan, kayak pakai hand sanitizer, masker. Pakai Mbak? Jelas. Oh. Harus. Berarti kita diciduk. Berarti mendukung program pemerintah ya? Ikutin ya buat diri sendiri juga kan. Kita kan dulu balik lagi ke pribadi masing-masing lagi kan. Kita nggak tahu nih virusnya kayak apa. Ada bentuknya apa enggak. Kalau ada bentuknya ayo kita gebukin. Iya. Kalau nggak ada ya kita waspada. Saya sih pikirnya juga digebukin ya. Ini menyebabkan kita semua merana aja. Semuanya terdampak. Yang ya dan semua pekerja kantoran, pekerja siapapun sih, seluruh umat manusia ya kena ya. Ada batasnya. Dampak kita sedih ya sebetulnya. Cuman itu hanya menjadi apa namanya renungan bagi kita sendiri saja ya. Kita ceritakan secara umum aja kita keadaan Jakarta pada umumnya. Soalnya teman-teman yang di daerah juga pengen tahu kan, Jakarta kan paling merah nih, paling banyak. Ibu kota paling banyak apa yang kenanya, seperti apa kan kondisinya? Banyak titik-titik ini apa checkpoint gitu pemeriksaan. Cuma ya itu ya ini lagi sih tergantung daerah lagi. Kalau di dekat rumah saya itu ini paling apa di daerah selatan ya, Jakarta Selatan. itu dia ada beberapa checkpoint, tapi kadang kayak kalau siang tuh nggak ada, ramenya kayak hanya pagi gitu, pagi mau pulang kantor kan kayak office hour gitulah, cek tapi nggak terlalu gimana. Kadang mereka ngeceknya juga ada yang nggak pakai masker kalau dilihat ya, nggak tahu dia lupa apa dia habis ngapain. Iya, kalau di TV kan memang Pak Anies kan kayaknya keras, cuman di pas lapangannya longgar, capek mungkin ya, iya, si petugasnya ya. Iya, kalau harus kayak 24 jam capek sih pasti, kelelahan. Kalau ini ada rekannya Mbak Agustin, Mbak Isma bagaimana di daerahnya? Di daerahnya? Di Matraman sih ada. Ada apa? Ada checkpoint. Oh. Cuman ya itu tadi sama mau ke daerah semua daerah. Pagi itu emang ramai sih buat checkpointnya. Tapi kalau udah malaman dikit sudah baik kayaknya. Longgar ya? Longgar ya? Kewalahan sudah capek ya kayaknya ya. Ya semuanya merata ya, kalau suruh kerja terus memang capek ya, memang kondisinya. Apalagi isunya kan ada yang nggak di polisi itu kerja pakai duitnya sendiri katanya, jadi males juga katanya. Maksudnya dibiayain sama polisi, bukan sama negara. Bukannya kita membayar pajak untuk ini? Wah ini udah mulai berat topik ini. Jangan deh, pusing nih. Ke PSBB aja. Tapi kalau di kayak kalau perkantoran kan gitu ya, maksudnya kayak memang ada security-nya udah pasti, kayak tiap kita masuk sampai keluar masuk kayak dikontrol gitu ya. Kalau kayak di
tempat makan gitu Tutup kan? masih ada kali yang buka, Oh gitu. tapi ya kadang cuma mereka yang masih tempat cuci tangan aja, dan tapi di dalam juga kayak antrian ya mepet-mepet. Oh, ada ya? masih kayak gitu, ada. Tadi kemarin mau makan sama itu di sana nggak boleh makan di tempat, harus dibawa. Iya, makan di tempat tuh nggak semuanya udah take away. Cuma kayak proses lagi antrinya Oh. kayak masih tetap sama, rame-rame juga, Gojek juga rame, berkumpul. Jadi banyaknya makan di mobil. Iya, bener. Nggak boleh sebut brand. Nyebut aja. Makan burger. Nggak, nyebut aja ini mah bebas. Makannya di parkiran. Oh gitu. Drive-thru. Iya. Itu motor juga drive-thru, tapi di parkiran itu. Itu seni baru ya, seni memakan yang baru seperti itu ya, di sambil panas-panasan gitu mungkin ya. Bener. Ada ininya, kalau hujan ya basah-basah dikit lah. Tapi kalau yang kami sih emang kebanyakan dari online itu, ojek online. Pasti kebanyakan di tempat makan itu mereka yang ngantri. Iya sih, perjuangan ya. Iya, mau kadang kasihan juga sih, tapi kayak yang nggak di, ya kan balik lagi ke restorannya yang punya apa peraturannya kayak gimana. Kadang ya mereka cuma ngemper doang, kan ngumpul juga. Kalau dikasih space sama aja. Bagus ini di Jakarta Selatan. Ya. Kalau Mbak Isma tadi di Matraman. Matraman Jakarta Timur. Timur. Timur kan, cuman yang pengecekannya itu di termasuk udah pusat. Pusat. Oh. Ya. Kita coba cek ke yang lain ya, biar yang lain pembatasan. Ini Ibu Feby, Mbak Feby. Rumahnya di mana Mbak Feby? Di Matraman. Matraman juga? Iya. Berarti sama dengan Mbak Isma ya, itunya dekat ya. Gimana kondisi di sana ketika COVID? Kebetulan sih apa enggak biasa aja sih, soalnya emang belum ada korban. Masih aman. Belum ada yang kena di sana? Belum. Aman? Ya, cuman kalau daerah Kayu Manis emang udah ada. Itu dilindungi sama Tuhan ya daerah Mbak ya, jadi aman semua ya. Oh. Kalau ke kantor naik apa? Kantor, naik busway. Gimana kondisi busway sekarang? Itu kalau menurut saya sih agak ini ya, apa? Petugasnya kamar tuh salah ya, soalnya udah sekarang tuh udah penuh busway. Kalau mau tuh, jadi si petugas itu kayak semacam membatasi gitu, jangan sampai penuh lagi kayak tadi kan masih PSBB masalahnya. Oh, hari ini penuh ya? Udah 1 bulan. Oh, 1 bulan? Iya. Nggak ada pembatasan? Iya, sampai nggak bisa duduk, bahkan sempat berdesakan pun pernah dalam busway. Untuk masih diberikan kesehatan ya, Mbak Feby ya. Betul, alhamdulillah. Ini satu lagi ada Mas Rival, ini rumahnya bukan di Jakarta tapi di mana Mas Rival rumahnya? Di Bekasi. Di Bekasi. Gimana di sana kondisinya? Zona merah. Oh, jadi ada pemeriksaan di sana, lebih keras, lebih ketat. Iya, jadi rumah tuh di lockdown semua selama hampir sebulan lah di lockdown. Kalau ke kantor naik apa, Mas Rival ini? Naik motor. Ada pemeriksaan nggak di jalan? Ada, tapi kalau naik motornya sendiri sih nggak diperiksa. Yang penting platnya B. Kecuali kalau Nanti dia plat B, kalau berboncengan tuh diperiksa. Oh. Masing-masing ada cerita ya tentang kondisi di daerah masing-masing. Ini ada yang dituakan di sini Pak Robi. Kondisinya untuk PSBB di daerah Bapak gimana? Daerah Bapak di mana ya? Ya, saya tinggal di Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat. Oh, bukan Jember Utara yang kemarin itu disebut? Jember Utara. Singkatannya apa? Ya, pada dasarnya PSBB itu berjalan dengan lancar. Oh gitu. Terus? Ya. Cuman ada Kalau beberapa, orang tua beda. ada beberapa hal yang perlu dievaluasi ya. Ya, dievaluasi. Silakan teruskan Bapak. Oke. Ini lebih berisi ya kayaknya komentar ini ya. Iya, gitu. Ya, kita boleh dipikir. Silakan. Ini santai, ini santai ya, jadi nggak menambah santai. Ya, gimana?
Silakan itu dulu. Oh ya, silakan. Agak susah. Jadi gimana? Ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman nih tentang situasi PSBB di daerahnya masing-masing di Jakarta. Kita kan punya teman-teman di daerah yang pengen tahu nih, Jakarta kan termasuk paling banyak nih penderitanya. Nah, yang dirasakan sama Pak Robi bagaimana nih kondisinya? Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Saya tinggal di Jakarta Barat, Pak. Oke. Ya, khususnya daerah Cengkareng. Bahwa PSBB itu berjalan dengan lancar, Pak. Berarti ada pemeriksaan Tanpa pos-pos. hambatan. Memang kalau kita bicara pemeriksaan dan pos-pos, itu tidak ada. Karena pemeriksaan dan pos-pos itu adanya antar perbatasan, Pak. Jadi memang PSBB sendiri diterima oleh masyarakat secara baik. Memang ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menerima itu. Karena mereka berpikir bahwa segala aktivitasnya dibatasi. Tapi masih berjalan dengan baik ya kondisinya ya. Apalagi di khususnya di daerah kami memang untuk penyebaran COVID sendiri tidak terlalu banyak. Masih daerahnya belum merah ya, masih kuning ya? Tempat saya pink, Mbak. Pink ya? Iya. Ada warna baru pink. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang Surabaya udah hitam. Hitam. Oh ya. Merah tua. Kalau kemarin. Sekarang tempat saya pink, Mbak. Pink ya? Iya, karena kebetulan cewek. Ada warna lain selain pink ya? Ungu. Ungu. Oh ya. Dah, kita ini teman-teman juga datang nih. Nah, ini juga ada Rame nih. kedatangan. Ini ada Ibu Dinar, Mbak Dinar. Ini kita bicara tentang PSBB, kondisi di daerah masing-masing. Mbak Dinar tinggal di mana? Saya kalau di Jakarta stay di daerah Jakarta Barat, Pak. Kondisinya gimana di sana? PSBB. Sama seperti biasanya normal-normal aja. Nggak ada perbedaan antara hari normal dengan biasa? Maksudnya hari normal dengan pas ketika COVID? Bedanya lebih sepi aja, cuma kegiatannya sama. Oh, sama di kosan terus kan? Kerja di rumah? Kerja di rumah ya? Iya, betul. Wardana. Oh iya, ini ada lagi. Ada Bapak Wardana. Kita lagi cerita tentang PSBB, Pak. New normal. Ada uangnya nggak nih? Sementara dengan doa, Pak. Selamat siang. Sudah malam ternyata. Ya. Bagaimana Pak? Rumah Bapak di mana? Daerahnya? Saya tinggal di Bandung. Hah? Saya tinggal di Bandung. Terus? Tapi berhubung saya kerja di Jakarta, saya ngontrak di daerah Sarina. Oh. Terus kondisi di sana kan termasuk Jakarta Pusat ya? Iya, Jakarta Pusat itu masuk ke zona merah loh Pak. Nah, Sarinah, gimana waktu kita McD ikut antri nggak? Saya ikut antri makan. Kondisinya gimana? Kita pengen tahu. Oh enggak Pak, saya alhamdulillah masih punya akal dan logika. Oh. Jadi nggak ikut antri ya? Enggak dong Pak. Tapi tahu situasinya? Tahu dong, tetangga saya pada kesana. Itu beneran Pak. Ada orang Bogor. Aku orang Jakarta, tinggalnya di Jakarta kan? Bogor. Gelo. Jadi kondisinya memang kondisinya rawan Pak, karena di kita itu terutama di Jalan Kampung Bali itu terdapat kurang lebih 50-an lebih PDP. belum positif ya, baru masih PDP. PDP itu positif sih Pak. Oh, ya mudah-mudahan cepat pulih ya kita semua ya, soalnya kita semua berdampak di sini ya, juga terasa ya akibatnya. Telkomsel juga kirim akhirnya tagihan dapat dilunasi ya Pak Nah, ya. amin. Ini bawa pribadi ini. Ini ada Mas Mul. Nah, ini banyak orang di sini nih, banyak. Udah siap? Ada apa nih? Kita lagi cerita tentang PSBB ini. Oh iya. Kenapa PSBB? Rumahnya Mas Mul di mana nih? Di Pondok Gede Bekasi. Itu dengan hari normal dengan ketika COVID ada bedanya nggak? Perbedaannya lebih ke jalan di portal-portal. Iya. Jadi kayak ini wajar KL ya. Pemeriksaan? Jadi aksesnya tuh jadi semakin sulit, jadi harus muter-muter yang biasanya. Yang biasanya direct ke rumah kayak harus muter-muter dulu karena regulasi kompleksnya berbeda-beda. Nggak kelihatan di podcast Pak. Iya. Kayak gitu.
Terus ke kantor kerja? Maksudnya ke kantor atau kerja di rumah? Samin. Dia di kosan Pak. Itu kan Di kosan. Kemarin-kemarin sih di rumah. Di kosan. Karena sudah Di rumah. Oh, di kosan atau di rumah, Pak? rumah Sendiri berdua? sendiri. Oh, sendiri. Kan nanya. Gitu seperti itu Pak. Di rumah terus sekarang sudah mulai masuk normal. Udah masuk normal ya? Ya. Kangen juga sama kantor ya? Enggak juga? Sebenarnya setiap hari juga ke kantor. Oh iya. Judulnya. Biar Mas Adul. Gimana Pak? Rumah di mana ini? Rumah di Berebes, saya nggak pulang kampung. Ah, tinggal di Jakarta di mana? Di belakang rumah sakit Bakti Mulia, Sleepy. Sleepy. Kondisi di sana gimana ketika PSBB? Rapat, sepi. Jalan di portal untuk keluar cuma satu. Pemeriksaan? Oh, dari kantor deket ya? Pokoknya Gojek kayak gitu dilarang masuk sih. Jadi di luar gang dia Gojek tuh bisa. Nggak bisa nyampe ke dalam. Nggak pulang kampung nggak jadi ya? Enggak. Sedih ya berarti. Tapi Nangis dong. ada tempat tinggal di mana sih aslinya? Di Brebes. Ditunggu nggak sama? Masih ada orang tua di sana kan ya? Kan video callan udah. Oh, zaman sekarang ya, seperti ini ya. Nangis. Udah gede. Ya, begitu teman-teman gambaran kondisi di Jakarta. Rekan-rekan masih berlangsung Pak, tagihan masih berjalan. Kondisinya PSBB jadi lagi dibatasin semua juga datang. Demikian podcast ini kami akhiri. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.